Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu dan selamat Natal. Wah, nggak kerasa ya, ternyata tahun 2021 ini sudah mau habis. Kita sudah Natalan bersama dan kita sudah di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2021 ini. Artinya minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru. Wah, kira-kira adik-adik sekolah minggu semua mendapatkan berkat apa saja di tahun 2021 ini? Apa saja yang sudah adik-adik capai? Apa saja yang sudah adik-adik rasakan? Kesenangan? Ataupun mungkin ada hal-hal sedih juga ya yang kita alami. Tetapi kita mau tetap bersuka cita karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari Minggu ini kita masuk di pelajaran 13 di triwulan ini. Dan ini adalah pelajaran yang terakhir dari buku sekolah minggu kita untuk tahun ini. Dan tahun depan, di minggu depan, kita akan belajar dari buku sekolah minggu yang baru. Dan untuk pelajaran hari ini, sebelum kita memulai tentang cerita Alkitabnya, kita mau berdoa sama-sama dulu yuk. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh memperingati hari Natal. Kami mau mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah lahir sebagai juru selamat bagi kami umat manusia, anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Engkau. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mengingat kembali pelajaran-pelajaran cerita Alkitab kami di dalam sekolah minggu untuk kami ingat-ingat dan kami renungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan pimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kira-kira dalam 12 minggu yang lalu kita bisa mengingat gak ya sudah belajar tentang apa saja? Dan kalau kita ingat-ingat dalam buku pelajaran yang seri kali ini, triwulan kali ini, kita belajar penuh tentang bagaimana kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan tepat sekali di momen Natal ini, di satu hari setelah Natal di sekolah minggu kita hari ini, kita mau mengingat segala sesuatu tentang hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang ada dari kekekalan, yang menciptakan dunia dan seluruh isinya dari dunia belum ada dan sampai daripada kesudahannya nanti, rela untuk menjadi manusia yang kemudian dinamakan sebagai Yesus Kristus. Kalau di dalam kitab nubuat Nabi Yesaya dikatakan dia akan menjadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dikatakan juga bahwa namanya akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita semua. Dan di dalam cerita-cerita kelahiran Tuhan Yesus, tidak hanya Tuhan Yesus sendiri ya yang dilahirkan. Siapa nama ibunya? Ya, yang dilahirkan oleh Ibu Maria, seorang perawan yang belum menikah, yang mengandung daripada Roh Kudus sehingga disebut sebagai anak Allah, karena bukan manusia yang membuat Ibu Maria bisa mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Akan tetapi ada saudara Yesus Kristus yang disebut sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Siapa dia? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis ini pun ternyata ajaib ya adik-adik semua, bahwa yang bapaknya adalah seorang imam, namanya adalah siapa? Imam Zakaria. Ketika dia bertugas di dalam bait Allah, dia didatangi oleh malaikat. Dan Bapak Zakaria dikatakan bahwa engkau akan memiliki anak meskipun kau sudah tua. Dan Bapak Zakaria tidak percaya. Yang kemudian Bapak Zakaria menjadi bisu sampai hari kelahiran Yohanes Pembaptis, yang istri Bapak Zakaria atau ibu dari Yohanes Pembaptis adalah Elizabeth, yang merupakan sepupu atau kerabat dari Ibu Maria yang menjadi Ibu Yesus. Hendak menamai anaknya, sedangkan kerabat-kerabat, tetangga-tetangga dari Ibu Elizabeth mengatakan bahwa anaknya harus dinamakan Zakaria seperti nama bapaknya. Tetapi Ibu Elizabeth
dengan teguh mengatakan bahwa anak ini harus dinamakan Yohanes, sampai mereka semua bertanya kepada Bapak Zakaria, dan Bapak Zakaria pun dengan ajaib dapat berbicara kembali dan mengatakan bahwa nama anaknya adalah Yohanes, yang kemudian menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita tahu Yohanes ini adalah Yohanes yang membaptiskan Tuhan Yesus di awal masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan ini adalah cerita-cerita ajaib, bahkan sampai kepada para gembala di padang yang didatangi oleh malaikat yang menyanyi-nyanyi dengan sukacita dan sukaria bahwa juru selamat telah lahir, Yesus Kristus Tuhan, di kota Daud di Bethlehem. Bahkan kita tahu juga ada orang-orang Majus yang datang dari timur membawa persembahan-persembahan bagi Tuhan Yesus. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang pintar, para raja, ahli-ahli bintang, dan mereka mempelajari bahwa ada tanda tentang lahirnya Raja dunia, Raja kekal. Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persembahan yang mereka bawa adalah emas, kemenyan, dan mur. Wah, luar biasa sekali ya cerita-cerita ini. Dan kita mau ingat-ingat terus bahwa cerita-cerita ini tidak sekedar cerita belaka, tetapi ini adalah cerita-cerita yang kita bisa baca berulang-ulang di dalam Alkitab. Dan ini adalah sebuah sejarah kehidupan manusia yang ada dan nyata. Jadi bukan rekaan, bukan dongeng semata, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh pernah ada, lahir, dan hidup di bumi ini. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat dunia, membawa kabar kesukaan, yaitu keselamatan bagi semua orang. Nah, ini cocok dengan ayat hafalan kita bersama hari ini adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang ketiga. Berkata demikian, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau, dan bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sekali lagi ya, kita hafalkan. Mazmur 9 ayat yang ketiga. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Kita hafalkan sama-sama, dan kita mau terus bersukacita karena kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Raja Damai, Penasehat Ajaib, dan Allah yang perkasa. Wah, luar biasa sekali ya cerita Natal kita di hari ini dan memperingatinya. Dan inilah sekolah minggu kita yang terakhir di tahun ini. Dan Kakak Asaf tetap mengingatkan bagi teman-teman adik-adik sekolah minggu semua untuk tetap memberikan persembahan. Persembahannya bagaimana caranya? Kan kita masih online, nggak ketemu. Adik-adik semua bisa mengumpulkan persembahan, dikumpulkan dulu, lalu dititip ke papa atau mama untuk ditransfer ke nomor rekening gereja. Nah, kalau begitu kita tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami di hari ini. Kiranya Tuhan, kami mau terus bersuka cita karena kami menyambut lahirnya Yesus Kristus, Raja Damai, Juru Selamat dunia. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami mau terus mengingat dan membawa sukacita ini dan menyampaikan kabar kesukaan ini kepada seluruh dunia, seluruh orang di sekitar kami, teman-teman, sahabat, saudara kami. Dan biarlah sukacita ini selalu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu ini, di tahun ini, di minggu terakhir di tahun ini. Dan Tuhan pimpin kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di tahun depan. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.